Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Hasto Kristianto dituntut 7 tahun penjara dan denda sebesar 600 juta rupiah subsidiar 6 bulan kurungan penjara dalam persidangan yang digelar di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta Pusat pada Kamis 3 Juli 2025. Jaksa penuntut umum dari KPK menilai Hasto terbukti melakukan tindak pidana suap dan perintangan penyidikan perkara Harun Masiku. Meski demikian, Hasto melihat tuntutan ini merupakan bentuk kriminalisasi oleh kekuasaan. Kita sudah mendengarkan bahwa saya dituntut 7 tahun dan apa yang terjadi ini sudah saya perkirakan sejak awal. Sejak awal saya sudah memperhitungkan risiko-risiko terhadap kriminalisasi hukum oleh kekuasaan. Ketika pertama kali saya datang dan mendengar informasi bahwa ada suatu kriminalisasi melalui proses daur ulang yang ditujukan atas perkara yang sudah inkrah ini terhadap saya, maka sejak awal saya mengatakan bahwa saya akan menghadapi segala sesuatunya dengan kepala tegak. Karena kebenaran adalah kebenaran dan tidak ada motif. Sejak awal terbukti dari keterangan-keterangan saksi di persidangan ini maupun di dalam persidangan pada tahun 2020 terkait dengan keterlibatan saya. Dalam pertimbangannya, jaksa mengungkapkan sejumlah hal yang memberatkan dan meringankan. Keadaan memberatkan adalah perbuatan terdakwa tidak mendukung pemberantasan tindak pidana korupsi dan terdakwa tidak mengakui perbuatannya. Adapun dalam perkara ini, Hasto didakwa melakukan perintangan penyidikan dan suap sebesar 600 juta rupiah agar Harun Masiku bisa menjadi anggota DPR RI pergantian antara waktu 2019 sampai 2024. Sementara itu, tim kuasa hukum Hasto menilai tuntutan yang disampaikan oleh jaksa penuntut umum tidak berdasar dan tidak sesuai dengan fakta-fakta persidangan. Persidangan hari ini memperlihatkan bahwa tuntutan yang disampaikan oleh jaksa penuntut umum ini tidak berdasar, tidak logis, karena tidak sesuai dengan fakta-fakta persidangan. Kita ulang lagi ya, kita sampaikan, bicara soal obstruction of justice. Sudah disampaikan oleh saksi kunci bernama Nur Hasan, 2 orang berbadan tegap yang memerintahkan untuk menenggelamkan HP. Jadi pertanyaan, 2 orang itu tidak pernah diperiksa. Kemudian tiba-tiba di BAP disampaikan bahwa itu adalah perintah Hasto Kristianto. Kita bicara soal obstruction of justice, bicara soal suap. Sumber uang suap itu sudah disampaikan di persidangan 2020 dan di fakta persidangan saksi kunci, sumber uang suap tersebut adalah dari Harun Masiku, bukan Hasto Kristianto. Nah, ini kita sangat menyayangkan jaksa mengkesampingkan fakta-fakta persidangan seperti ini. Jadi di sini sudah sangat terlihat jelas bahwa memang dari awal kami sampaikan ini Mas Hasto ditarget untuk disandra sebagai tahanan politik. Dan tujuannya apa? Sekali lagi kawan ini mempertegas bahwa ini untuk mengganggu PDI Perjuangan. Saya datang sebetulnya untuk mendengarkan tuntutan bebas, bukan 7 tahun. Karena jaksa penuntut umum pada dasarnya menurut hukum bisa meminta terdakwa untuk dibebaskan. Karena tidak ada alat bukti yang cukup untuk menghukum saudara Hasto Kristianto. Tadi saya mencatat cukup banyak selama sidang. Kita mengetahui bahwa dalam hukum ya, beban pembuktian itu penting. Siapa yang mendalilkan, dia yang mesti membuktikan. Nah, jaksa penuntut umum mesti membuktikan apa yang dia dalilkan. 2 hal. 1, obstruction of justice. 2, tindak pidana suap.